Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini biiznillah kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Usul Tsalatsa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita telah masuk pada muqaddimah yang ketiga, dan ini adalah muqaddimah yang terakhir sebelum beliau masuk pada inti pembahasan. Pada muqaddimah yang ketiga ada dua poin yang ingin beliau sampaikan. Yang pertama terkait dengan agama Nabi Ibrahim, mengenal agama Nabi Ibrahim dan perintah untuk mengikuti agama beliau. Ya, dan kita sudah jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya ya seperti apa agama Nabi Ibrahim dan perintah untuk mengikuti agama beliau. Yang dimaksud adalah tauhidnya. Adapun syariat yang lain ya itu tergantung. Kalau syariatnya Nabi Ibrahim masih belum dihapus oleh syariat Nabi Muhammad, maka tetap diikuti syariat tersebut. Tetapi kalau syariatnya Nabi Ibrahim ya itu telah dihapus oleh syariat Nabi Muhammad, maka tidak boleh lagi diikuti. Contohnya seperti berkurban. Berkurban itu kan syariat Nabi Ibrahim, bahkan syariat kurban itu cikal bakalnya dari Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Maka karena ini syariatnya Nabi Ibrahim dan tidak dihapus dalam agama kita, maka tetap kita ikuti. Ya, contoh yang lain tentang khitan, tentang berkhitan bagi laki-laki. Ya, khitan ini termasuk syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan. Ya. Baik, maka di syariat Nabi Muhammad khitan itu tidak ada penghapusan syariat. Ya, maka tetap dilanjutkan, tetap diikuti. Dan contoh-contoh yang lain. Ya, jadi intinya begitu. Ya, kalau syariatnya Nabi Ibrahim belum dihapus dalam syariat kita, maka tetap kita ikuti. Begitu. Ya, adapun tauhid, itulah yang dimaksud yang harus kita ikuti ya, yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang dimaksud adalah tauhidnya. Taib. Kemudian berikutnya di muqaddimah yang ketiga ini beliau ingin menjelaskan poin yang kedua, perkara yang kedua. Apa itu jamaah sekalian? Itu beliau ingin sebutkan tentang perintah terbesar dalam agama dan larangan terbesar dalam agama. Kata beliau ya di matannya, beliau berkata, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata rahimahullahu taala, wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, wa a'dhamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik. Kata beliau, dan
perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah tauhid. Ya, adalah tauhid. Baik. Apa itu tauhid? Beliau kemudian menjelaskan wahwa, yaitu ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, pada ibadah. Itu makna definisi tauhid yang disebutkan oleh beliau. Ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada ibadah. Baik. Ini dulu ya yang kita akan bahas. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di muqaddimah yang ketiga menjelaskan bahwa di dalam agama kita itu banyak perintah. Kan begitu ya? Dalam Islam ini banyak perintah Allah tabaraka wa taala. Ya, ada perintah salat, ada perintah berpuasa, ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah sedekah, ada perintah berbakti kepada orang tua, banyak perintah dalam agama kita. Tetapi dari semua perintah Allah yang sekian banyak itu, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, kan begitu ya? Ada perintah Allah wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ini perintah wajib. Ada perintah Allah yang sunnah seperti perintah bersedekah, itu kan sunnah ya. Nah, dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu perintah Allah yang terbesar. Ini yang paling besar. Ya, ini yang paling pokok. Ini yang paling penting untuk diperhatikan, untuk diamalkan, untuk dilaksanakan. Apa itu? Tauhid. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Inilah perintah yang terbesar. Ya. Baik. Banyak manusia, banyak kaum muslimin, bukan manusia saja, kaum muslimin secara umum, mereka sangat perhatian terhadap perintah-perintah Allah. Masya Allah, patut disyukuri. Mereka sangat memperhatikan perintah Allah, mereka sangat mengagungkan perintah Allah. Ya, mereka sangat antusias dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi patut disyukuri, tapi sayangnya perintah-perintah Allah yang mereka sangat perhatikan itu kadang-kadang perintah Allah yang sifatnya sunnah. Ada orang begitu. Kalau perintah Allah yang sunnah, Masya Allah diperhatikan. Perintah sedekah, maka dia rajin sedekah. Ya kan? Perintah berkurban. Berkurban ketika Idul Adha, itu kan sunnah hukumnya. Banyak orang, Masya Allah, mereka sangat memperhatikan itu perintah. Semangat mengamalkan. Patut disyukuri. Hanya saja sayangnya, apa sayangnya? Ternyata ada perintah-perintah yang wajib diamalkan, mereka tidak perhatikan. Ada orang begitu. Iya, dalam beragama. Hal-hal yang sunnah sangat diperhatikan. Hal-hal yang wajib ditelantarkan. Seperti tadi saya sebutkan, semangat bersedekah, semangat berkurban. Tetapi apa? Bayar zakat tidak. Giliran suruh bayar zakat, tidak bayar zakat. Padahal bayar zakat apa hukumnya? Wajib. Perintahnya wajib. Lihat. Masya Allah. Semangat sedekah Jumat. Bagus.
Sedekah Jumat sunnah, ya kan begitu? Setiap Jumat sedekah. Apalagi semangat berkurban setiap Idul Adha, kurban satu sapi sendiri. Masya Allah, disyukuri, bagus. Semangat apa lagi? Semangat apa lagi? Hal-hal yang sunnah sifatnya. Tetapi giliran bayar utang, giliran bayar utang, la ilaha illallah. Padahal bayar utang apa hukumnya? Wajib. Orang sudah menagih, ya, sudah mendesak. Apa dia bilang? Nanti bulan depan saya mau umroh dulu, saya mau kurban dulu. Padahal orang yang memberikan piutang itu sudah butuh dengan uangnya, kan begitu. Nah, ini fenomena yang biasa kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Ada orang begitu. Ya, dan itu adalah jalan yang keliru. Sebab dalam agama kita, perkara yang wajib harus didahulukan daripada perkara yang sunnah. Itu jelas, sepakat ulama, perkara wajib didahulukan daripada perkara sunnah. Makanya kalau kita sholat, ya, kita datang sholat berjamaah di masjid. Begitu qomat, semua sholat harus dibatalkan. Kalau ada orang sholat sunnah sementara sholat sunnah dibatalkan. Kenapa? Karena harus didahulukan yang wajib. Kan begitu. Nabi mengatakan dalam hadis, "Idza uqimatis shalah", jika sholat telah dikumandangkan, jika qomat telah dikumandangkan, maka fala salata illal maktubah. Maka tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat wajib. Semua sholat-sholat yang lain dibatalkan. Kenapa? Karena yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi ini yang biasa kita dapatkan, ya. Ada orang Masya Allah dalam melihat perintah Allah, bagus. Diperhatikan perintah-perintah Allah. Hanya saja mereka lebih perhatian kepada yang sunnah, kemudian melalaikan perintah yang wajib. Ya, ada orang Masya Allah, kalau salat tarawih semangat. Data salat tarawih semangat, tidak ada bolong-bolongnya salat tarawihnya. Tapi kalau salat subuh, banyak bolongnya. Salat duhur, banyak bolongnya. Ya kan? Nah, ini keliru. Kemudian ada lagi, ada juga kekeliruan yang lain. Apa itu? Begini, ada juga kaum muslimin, mereka memperhatikan hal-hal yang wajib. Masya Allah. Hal-hal yang sunnah diperhatikan. Hal-hal yang wajib diperhatikan. Dia perhatikan perintah sholat, diperhatikan perintah puasa, diperhatikan perintah haji. Masya Allah, dia kerjakan semua. Sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, bahkan haji tiap tahun dia haji, umroh dalam satu tahun sampai berkali-kali. Patut disyukuri, tetapi apa? Di sisi lain ada yang lebih wajib. Ada perintah Allah yang lebih besar. Ada perintah Allah yang lebih wajib. Lebih besar daripada sholat. Lebih besar daripada haji. Lebih besar daripada umroh. Lebih penting daripada haji. Lebih penting daripada umroh. Apa itu? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini sebagian kaum muslimin ada yang salah jalan juga di sini. Ya. Hal-hal yang wajib diperhatikan, tapi ada yang lebih wajib. Hal-hal yang besar diperhatikan, tapi ada yang lebih besar. Maka dalam agama kita, perintah yang terbesar adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kaum muslimin, mereka harus lebih memperhatikan satu perkara ini. Tauhid. Iya. Banyak kaum muslimin rajin sholat, tapi dia tidak mempelajari tauhid. Sehingga kadang-kadang ibadah yang dia lakukan dikotori dengan kesyirikan. Ya kan? Dia sholat tapi riya. Dia pergi haji mau dibilang-bilang. Dia pergi umroh mau dikata-kata. Mau dipuji. Ya kan? Itu kan sudah tidak bertauhid namanya. Ya, itu kan sudah menodai ibadahnya dengan kesyirikan. Ya. Banyak orang pergi haji
sini tapi di sana melakukan kesyirikan. Ya. Ada perintah Allah yang terbesar diabaikan. Ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kepada kita, ingat perintah Allah yang terbesar dalam agama ini adalah tauhid. Ini yang paling penting ya. Syekh Shalal Fauzan, atau sebelum kita baca keterangan beliau, kita ingin mengetahui dalilnya apa. Apa dasarnya beliau sehingga mengatakan bahwa perintah terbesar dalam agama kita tauhid? Apa dalilnya? Apa dasarnya? Beliau sebutkan dalilnya, yaitu kata beliau di situ, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah. Apa kata Allah? Wa'budullah. Beribadahlah kalian. Beribadahlah kalian. Beribadah kepada siapa? Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini tauhid. Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah ibadah. Serahkan semua ibadah Anda hanya kepada Allah. Itulah tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi menjelaskan makna tauhid apa tadi? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya semua ibadah hanya dia serahkan kepada Allah. Dia tidak serahkan kepada yang lain. Itulah tauhid. Ya, semua ibadah hanya kepada Allah dia serahkan. Apakah itu ibadah badaniyah? Ada ibadah badaniyah, ibadah yang terkait dengan badan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran. Ya, itu kan terkait dengan badan itu. Ya, berdoa. Ada ibadah terkait dengan hati, seperti cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nanti kita dapatkan ini jenis-jenis ibadah ini disebutkan oleh beliau nanti. Nah, seluruh ibadah ini, apakah ibadah badaniyah atau ibadah qalbiyah, ibadah hati, ini seluruhnya harus diserahkan kepada Allah. Tidak boleh Anda serahkan kepada yang lain. Maka ketika Anda sholat untuk Allah. Ketika Anda berdoa hanya kepada Allah. Ketika Anda bernazar untuk Allah. Ketika Anda menyembelih untuk Allah. Cinta Anda hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Begitu. Ya, ini ibadah qalbiyah. Seluruh ibadah ini hanya boleh diserahkan kepada Allah. Jangan serahkan kepada yang lain. Berharap hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Ini tauhid. Tawakalnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, takutnya lebih besar kepada Allah, cintanya lebih besar kepada Allah daripada yang lain. Itu tauhid. Nah, inilah perintah Allah yang terbesar. Dalilnya apa tadi? Wa'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Baik. Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya di situ? Yang mana di situ menunjukkan perintah Allah terbesar tauhid? Mana dalilnya? Dalilnya adalah tadi wa'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini kan perintah ya, beribadahlah kalian, perintah. Terus mana dalilnya? Itu yang terbesar. Dalilnya itu yang terbesar. Perhatikan. Di ayat ini, akhwat sekalian. Di ayat ini ya, ada beberapa perintah Allah di ayat ini. Ada 10 perintah Allah. Ya, ada 10 perintah Allah. Yang pertama apa? Wa'budullah, perintah beribadah kepada Allah, wala tusyriku, dan jangan menyekutukan Allah. Perintah yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana. Perintah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Itu perintah kedua. Perintah yang ketiga, wabidil kurba, berbuat baiklah kepada kerabat keluarga. Perintah yang berikutnya,
berbuat baiklah wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Ya, wasahibi bil jam, berbuat baiklah kepada sahabat yang dekat dengan maksudnya pasanganmu, istrimu atau suamimu. Berbuat baiklah. Dan seterusnya. Nah, di ayat ini ada 10. Ada 10 perintah Allah. Ya kan? Ada 10 perintah Allah. Ya. Nah, ketika Allah menyebutkan 10 perintah, maka yang paling pertama yang Allah sebut apa? Tauhid. Ya kan begitu? Yang paling pertama Allah sebutkan apa? Wa'budullah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Baru kemudian Allah sebutkan berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Ini perintah Allah yang disebutkan di ayat. Tapi perhatikan, dari 10 perintah Allah, ternyata yang paling pertama Allah sebut apa? Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil ya yang menunjukkan bahwa tauhid itu perintah terbesar dalam agama. Ya, perintah terbesar. Kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga. Kita disuruh berbuat baik kepada pasangan, kepada istri kita berbuat baik, kepada suami kita hormati. Tapi ingat, ada yang lebih penting. Apa itu? Tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah. Percuma Anda baik kepada istri. Percuma Anda baik kepada suami. Percuma Anda melayani orang tua, semua kebutuhannya Anda berikan. Tapi kalau Anda tidak tauhidkan Allah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Percuma Anda sholat. Percuma Anda puasa. Percuma Anda haji tiap tahun. Umroh setiap bulan. Tapi kalau Anda tidak tauhidkan Allah, tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya yang lain. Ya. Makanya tauhid itu yang terbesar, yang terpenting dalam agama kita. Tauhid. Ya. Oleh karena itu, barakallahu fikum akhwat sekalian, ketika kita belajar ilmu agama, maka yang harus kita lebih perhatikan adalah pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid penting. Ya. Penting sekali tauhid. Bagaimana kita mengenal tauhid, contoh-contoh tauhid, bagaimana kita mengenal lawannya syirik, contoh syirik apa? Nah, ini pondasi agama ya. Ini pondasi agama. Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, ya, jadi sudah paham tadi ya, dalilnya apa? Sudah, sisi pendalilannya bagaimana tadi? Ya, sisi pendalilannya pada ayat itu, ketika Allah menyebutkan 10 perintah, maka perintah yang paling pertama yang Allah sebutkan apa? Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ini tauhid. Itu dalilnya. Ya kan? Nah, dan ada kaidahnya. Kaidahnya apa? Kaidahnya ya tidaklah biasanya kalau ada sesuatu yang dimulai, itulah yang paling penting. Ya. La yubda'u illa bil aham. Itu kaidah, la yubda'u illa bil aham. Tidaklah sesuatu itu disebutkan di awal kecuali dia yang paling penting. Kalau dia pertama kali disebut, biasanya itu yang paling penting itu. Paham? Nah, itu biasanya ya seperti itu ya. La yubda'u illa bil aham. Tidaklah ya disebutkan sesuatu di awal, dia pertama kali disebut, kecuali itu yang lebih penting daripada yang lain. Ya kan? Makanya biasanya dalam kehidupan kita, biasanya kalau kita menghadiri suatu acara kan, suatu acara, kemudian ada pejabat-pejabat datang, ya kan begitu, ada presiden, ada gubernur, ya kan, ada ini. Biasanya ya orang yang orang protokol atau apa kan, ketika dia mengatakan kami hormati, siapa yang paling pertama disebut? Nah kan, yang kami hormati Bapak Presiden. Kenapa Bapak Presiden pertama? Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting dan paling mulia, bukan paling mulia, paling tinggi tingkatannya dalam jabatan. Ya kan begitu. Nah,
Nah, maka di sini Allah memulai dengan tauhid karena dalam agama kita tauhid yang paling penting. Nah, kemudian sebenarnya banyak dalil ya. Banyak dalil di Al-Qur'an seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Isra Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya kan? Apa kata Allah? Allah Tuhanmu memerintahkan kepadamu. Apa perintahnya Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah. Setelah itu, apa kata Allah? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Gitu. Lihat, ketika Allah menyebutkan perintah di sini, maka paling pertama Allah sebut apa? Tauhid. Kemudian yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak ayat yang seperti ini ya, banyak ayat yang seperti ini. Taib. Kalau kita sudah paham, akhwat sekalian, kalau kita sudah mengerti ya berdasarkan penjelasan beliau dan kita sudah tahu dalilnya, maka dengarkan apa keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, kata beliau, fa idza kana a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu atau at-tauhida fa idza kana a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid ya. Baik. Jika ya kata beliau jika ya perkara yang paling besar ya yang perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid fa innahu yajibu, maka kalau begitu wajib ayyabda al-insan, wajib bagi seseorang ya memulai bita'allumil aqidah, untuk mempelajari aqidah qabla kulli syai, sebelum segala sesuatu, sebelum yang lain. Ini kata ini nasihat beliau kepada kita semua. Apa kata beliau tadi? Maka jika perintah Allah yang terbesar adalah tauhid, maka kalau begitu wajib bagi seseorang yang ingin belajar untuk memulai belajar aqidah qabla kulli syai, sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Kata beliau, al-aqidatu hiyal asas. Aqidah itu aqidah itu kata beliau adalah hiyal asas. Dia adalah asas. Apa asas? Pondasi. Pokok dalam agama. Pondasi agama. Tiang agama. Perkara yang paling prinsip dalam beragama. Itu akidah. Tauhid. Iya. Yang namanya pondasi, itu harus ada. Kalau tidak ada pondasi, bangunan itu tidak ada gunanya. Kan begitu. Ya pondasi, apa pondasinya agama? Tauhid. Kalau tauhid akidah tidak benar, tidak beres, maka tentu bangunan akan hancur. Gitu. Makanya saya katakan tadi, Anda sholat itu kan bangunannya itu, sholat itu bangunan, haji itu bangunan, tauhid. Apa pondasinya itu bangunan? Tauhid. Nah, ketika Anda tidak memperhatikan tauhid, Anda tidak bertauhid, maka tidak ada gunanya sholat. Kenapa? Karena Anda tidak punya tiang, Anda tidak punya pondasi. Percuma Anda bangun rumah kalau tidak ada pondasinya, kan begitu. Percuma Anda sholat, percuma Anda puasa, percuma Anda baik sama istri, baik sama anak, baik sama suami, baik sama orang tua, kalau tauhid Anda tidak beres. Tidak ada gunanya. Karena tauhid adalah pondasi agama, tiang agama, prinsip agama. Makanya beliau mengatakan, orang yang mau belajar ilmu agama, maka wajib baginya untuk apa? Memulai belajar akidah. Nah, ini salah satu fenomena yang kita dapatkan dari para penuntut ilmu. Subhanallah. Kebanyakan penuntut ilmu itu senang dengan kajian-kajian tematik. Tapi tidak ada kaitannya dengan akidah. Bagus, tidak masalah sebenarnya. Boleh saja. Tapi ada perkara penting. Kadang-kadang mereka perhatian dengan kajian-kajian begitu, tapi tidak ada perhatian dengan kajian-kajian tauhid. Apalagi kajian-kajian kitab tauhid, kitab tauhid, kitab yang akidah.
Ya kan? Padahal ini perkara yang lebih pokok dalam agama. Makanya kita dapatkan, ya subhanallah, banyak kita dapatkan. Ya orang-orang yang belajar, sudah bertahun-tahun belajar. Ini saya sering dapat yang begini ya. Bertahun-tahun belajar, coba. Bertahun-tahun mengenal sunnah, mengenal dakwah salaf. Tapi hal-hal yang pokok dalam agama dia tidak pahami. Dia tidak pahami. Subhanallah. Ya. Akidah dia tidak paham. Ya. Ada orang Masya Allah sudah biasa belajar, sudah sering ikut kajian. Bahkan dia punya RBA. Apa? Bukan RBA apa ya? Rumah belajar gitu ya. Rumah belajar. Bukan RBA namanya. Rumah belajar lah gitu. Kayak mungkin ini ya. Rumah belajar apa ini? Dia sudah punya rumah belajar. Dia yang mengelola rumah belajar. Coba bayangkan. Rajin taklim. Tapi kebanyakan taklimnya tematik. Ya. Kita tidak salahkan ya. Tapi ada orang-orang yang seperti ini. Ternyata subhanallah. Kita dikagetkan. Ternyata sang akhwat ini yang notabene sudah punya rumah belajar, dia kelola, ya, dia semangat dalam mendatangkan kajian dan seterusnya. Ternyata apa? Kaget kita. Ternyata dia tidak mengerti tauhid. Jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadari apa yang dilakukan, syirik. Subhanallah, syirik, dia berbuat syirik. Kita sampai, saya terus terang geleng-geleng kepala. Kok bisa ada orang seperti ini? Ya, padahal saya katakan tadi, percuma Anda punya RB, Anda mengurus dakwah, tapi kalau Anda jatuh dalam kesyirikan kan tidak ada gunanya. Seluruh kebaikan itu ditelan oleh kesyirikan, dihapuskan oleh kesyirikan yang Anda lakukan. Ya. Ada sampai seorang akhwat bilang apa? Ya. Bilang waktu itu dia pernah menjenguk seorang anak yang sakit. Dia jenguk ya. Dia jenguk ke rumah sakit. Ya. Kemudian dia berkata, "Oh, ada obatnya itu ini. Ini obatnya ini tai pocinya itu." Ya kan? Apa itu? Nah, tai pocinya itu pocinya ada tainya itu yang diusapkan ke sini. Itu kan berbau syirik gitu. Ajaran-ajaran nenek moyang. Ya kan begitu. Apa hubungannya tai poci dengan sakit? Tentu itu ada kepercayaan itu. Ya. Sama dengan ajaran-ajaran orang tua dahulu, kalau mau sakit itu saja. Adalah anunya. Tidak ada kaitan dengan penyakit. Sekarang saya mau tanya, apa kaitannya itu tai poci dengan penyakit? Tahu tai poci ya? Ya, tainya itu pusar ya. Itu kan pusar biasa, pasti ada tainya kan? Ada kotorannya. Itu katanya tainya itu. Apa gunanya? Ini ngeri, bahaya seperti ini. Ya. Kaget juga kita. Kok bisa ada orang yang subhanallah. Ini efek dari orang-orang yang belajar ilmu agama tapi tidak memperhatikan kajian-kajian tauhid. Ini terlalu banyak kajian tematik ini. Sekali lagi kita tidak salahkan. Tidak kita salahkan. Boleh kajian tematik rumah tangga, bagus. Ya, tapi ingat kalau bisa itu hanya selingan-selingan. Yang pokok itu pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Sebab Nabi di awal berdakwah bukan tematik, ya. Nabi di awal dakwah apa? Nabi kokohkan tauhid, Nabi dakwahkan tauhid bertahun-tahun. Semua Nabi begitu. Di awal Nabi berdakwah tauhid, sebelum Nabi wafat, di akhir-akhir wafatnya Nabi masih juga menyampaikan tentang perkara tauhid. Coba. Silakan baca. Kenapa? Ingat akhwat sekalian, sekali lagi tauhid ini adalah apa kata beliau tadi? Asas, al-asas. Al-aqidatu hiyal asas. Akidah atau tauhid inilah pondasi pokok agama. Iya.
Kata beliau, fayajibu ayyabda'a biha bitta'allumi wat ta'lim. Masya Allah. Kata Syekh Shalal Fauzan, maka wajib memulai, ya, wajib memulai dengan tauhid bitta'allum wat ta'lim. Ya, ketika belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Bagi para penuntut ilmu, perkara yang wajib dia mulai apa? Tauhid. Bagi para pengajar, bagi para ustadz, perkara yang wajib dia dakwahkan adalah tauhid. Wa ayyudawi ma'ala tadrisiha wa bayaniha linnas. Kata beliau, dan hendaklah bagi para pengajar, para ustadz, para dai, hendaklah dia terus menerus yudawim. Apa yudawim? Terus menerus, tanpa henti, tanpa bosan. Untuk apa? Mengajarkan perkara tauhid dan menjelaskan kepada manusia. Ya, bagi seorang dai ustadz itu hendaknya tidak ada bosannya mengajarkan ini. Makanya kita dapatkan akhwat sekalian, para ulama, subhanallah, para ulama kita dapatkan baik di Saudi, di Mesir, di Yaman, di mana saja, ya, dari para ulama-ulama salaf, ulama ahlus sunnah, ulama salafi, kita dapati mereka, perhatian mereka kepada tauhid luar biasa. Kita bisa dapatkan itu misalnya para ulama, ya, mereka itu tidak ada bosan-bosannya mengajarkan kitab Ushulus Tsalatsa. Tidak pernah kita mendengarkan dari mereka, saya sudah selesai, saya sudah. Tidak. Selesai, ulang lagi, selesai. Tidak pernah ulama berkata selesai mak. Tidak. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Bahkan, subhanallah, banyak ulama kita dapatkan. Mereka sudah menulis ini kitab. Mereka yang menulis loh. Mereka yang mensyarah ini kitab. Tapi ketika ada syekh yang lain mengajarkan kitab Ushulus Tsalatsa, mereka duduk mendengar. Mereka ikut pelajaran itu. Itu para ulama. Ya, tapi kita biasanya apa? Bosan mak itu. Sudah mak belajar Ushulus Tsalatsa, sudah mak belajar kitab tauhid. Jangan lagi diulang. Tidak usah cukup nih, 2 kali mak selesai. Subhanallah. Iya, memang betul. Memang betul Anda sudah 2 kali, 3 kali. Tapi apakah Anda sudah menerapkan itu dalam kehidupan Anda? Belum tentu. Belum tentu. Contoh saja dalam pembahasan tauhid, ya. Dalam pembahasan cinta kepada Allah. Itu kan masuk pembahasan tauhid, ya. Di kitab tauhid nanti ada bab tentang masalah cinta kepada, itu kan masuk tauhid. Mungkin kita sudah sering belajar itu, sudah 2 kali, 3 kali melewati bab itu. Tapi penerapannya dalam sehari-hari kita belum bisa kita terapkan. Ya, terkadang dalam kehidupan kita lebih mencintai istri, lebih mencintai harta daripada cinta kita kepada Allah. Ini kan salah dalam tauhid. Tauhidnya salah. Bisa jatuh dalam kesyirikan ini. Ketika seorang hamba, seorang muslim dan muslimah, dia lebih mencintai hartanya daripada cintanya kepada Allah. Dia lebih mencintai istrinya, suaminya daripada cintanya kepada Allah. Itu salah itu. Makanya jamaah sekalian, kenapa kita perlu sering mengulang? Karena sesuatu yang sering diulang itu biasanya akan apa? Akan meresap, akan mengakar, dan akan semakin mudah diamalkan. Karena di pelajaran pertama belum mampu kita. Karena di pelajaran kedua, pelajaran ketiga mulailah. Dan begitu. Ya, sesuatu yang sering diulang-ulang itu bagus. Ya, itu bisa mengokohkan kita, membuat kita sabat, kokoh, dan mudah mengamalkan itu. Ya, sebab ingat akhwat sekalian, yang menjadikan kita mudah mengamalkan sesuatu Allah. Allah yang menjadikan kita mudah mengamalkan itu agama. Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Kita mudah sholat Allah, kita mudah taklim Allah, kita mudah mentauhid Allah semuanya. Nah, bagaimana caranya Allah mudahkan kita? Ya, Allah tentu akan melihat sejauh mana kesungguhan kita dalam sejauh mana kesungguhan kita dan kecintaan kita terhadap perkara tersebut. Kalau Allah melihat kita cinta dengan tauhid, kita sungguh-sungguh belajar tauhid, disitulah Allah akan mudahkan kita
Tapi kapan kita sombong? Ada biasa orang bilang begini, bosan saya begitu terus. Kenapa pelajaran itu terus? Usul salah terus, tauhid terus, terus. Bosan kita itu yang begitu terus. Orang-orang yang berkata seperti ini, kita khawatir. Orang-orang yang seperti ini, dilemahkan oleh Allah. Orang-orang seperti ini khawatir tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesombongan pada dirinya. Ada unsur Ada unsur meremehkan ilmu-ilmu tauhid. Orang-orang seperti ini kita khawatirkan Allah akan lemahkan dia. Allah akan lemahkan dia dalam mengamalkan apa yang dia pelajari. Kan begitu ya? Barakallahu fikum. Makanya lihatlah para ulama, kenapa mereka tauhidnya luar biasa. Tawakalnya kepada Allah luar biasa. Harapannya, kalau mereka kena masalah, tidak pernah kita dapatkan keluh kesah. Mereka hanya mengeluh kepada Allah. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka dalam mengagungkan tauhid luar biasa. Pengagungan mereka kepada tauhid luar biasa. Dan itu bisa kita dapatkan dari apa? Dari lihat ya yang saya sebutkan tadi, ya, mereka sudah menulis loh. Mereka yang nulis ini kan? Ya, mereka yang nulis ini Kitabut Tauhid. Mereka yang tulis syarahnya. Mereka sudah mengajarkan 3 kali, 4 kali. Tapi ketika ada orang lain mengajarkan kitab itu, mereka duduk mendengar. Tidak ada di antara mereka berkata, sudahlah, saya sudah tulis kok. Saya sudah mengajarkan itu 20 kali. Enggak ada. Enggak ada. Ya, begitulah orang-orang yang dalam hatinya ada pengagungan terhadap ilmu tauhid. Dan ketahuilah akhwat sekalian, ya, belajar ilmu tauhid itu nikmat. Ya. Belajar ilmu tauhid itu nikmat. Ya, apalagi kalau kita belajar tentang takdir Allah. Itu masuk pembahasan tauhid semua. Cinta kepada Allah. Belajar tentang tawakal, takut. Ya, belajar tentang apa itu, nanti ada di Kitabut Tauhid semua. Dan ini harus kita ulang. Kita harus ulang-ulang ini. Ya, apalagi pembahasan Kitabut Tauhid itu harus diulang-ulang terus. Ya, supaya Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Ya, supaya Allah mudahkan kita mengamalkan isinya itu, Masya Allah ya. Jadi itu tadi nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kata beliau, ya, karena ini tauhid adalah perintah yang terbesar dalam agama, maka wajib bagi seseorang yang ingin belajar ilmu agama memulai dengan tauhid, akidah, karena dia adalah merupakan pondasi agama. Dan wajib bagi para pengajar untuk terus-menerus mengajarkan ini. Tidak ada bosan. Ya. Tidak ada bosan. Ya. Barakallahu fiik. Li'annaha hiya a'zamu ma amarallahu bihi. Kenapa? Karena dia, tauhid itu merupakan perintah Allah yang terbesar. Mungkin begitu ya. Sekalian. Ini harus kita perhatikan. Baik, apalagi tauhid ini merupakan penentu ya. Penentu keselamatan kita dunia akhirat. Ya, penentu keselamatan kita dunia akhirat. Allah mengatakan di Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai imannya dengan kesyirikan. Perhatikan ayatnya, orang-orang yang beriman, maksudnya di sini beriman bertauhid. Dia bertauhid dan tidak mengotori tauhidnya dengan kesyirikan. Maka orang-orang yang seperti ini, apa kata Allah? Ulaika lahumul amnu. Mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Masya Allah. Mereka-mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia, ketenteraman di dunia, keamanan di alam kubur, dan keamanan di hari kiamat. Siapa yang mendapatkan keamanan ini? Orang-orang yang menjaga tauhidnya, tidak mengotori dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka inilah orang-orang yang senantiasa diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tadi? Itu orang-orang yang menjaga tauhidnya dan tidak mengotorinya dengan kesyirikan sedikit
sedikit pun. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin itu dulu sampai di sini yang bisa kita sampaikan, insyaallah taala. Di waktu yang lain kita akan masuk pada larangan Allah yang terbesar. Larangan Allah yang terbesar, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Baik. Ustaz, apakah boleh dan ada perintahnya ketika kita mimpi buruk, kemudian pada saat kita bangun sebaiknya meludah kecil ke kiri sebanyak 3 kali? Dan kenapa kita dilarang untuk menceritakan mimpi buruk? Betul ini. Hadisnya ada sahih. Hadisnya ada dan sahih. Jadi kalau kita mimpi buruk, maka kita bangun membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Ya, meludah kecil ya. Itu betul, hadisnya ada. Baik. Kemudian betul juga bahwa kita dilarang untuk menceritakan mimpi tersebut. Dilarang memang ya. Kalau kita dapat mimpi buruk, tidak usah ceritakan. Kalau ditanya kenapa kita dilarang, wallahu alam ya. Wallahu alam apa hikmahnya dilarang. Wallahu alam. Ustaz, apakah termasuk merusak akidah pergi ke tempat urut yang setelahnya itu diberikan air? Yang katanya air itu tidak macam-macam karena yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau sebaiknya dihindari. Baik. Begini, kalau datang ke tempat urut, kalau dia urut ya ahli urut memang, ya, memang pakar urut ya, dia tahu ya. Tidak masalah, boleh, tidak masalah. Cuma kalau kita dikasih air, ya, kalau kita ragu, apalagi kita tidak kenal ini orang, ya, tidak kenal orangnya seperti apa, ya, kemudian kita dikasih air untuk diminum, ya. Kalau kita ragu, tidak usah diminum. Kalau saya sarankan, kalau kita tidak kenal betul ini orang, jangan diminum. Khawatir ada, ya, ada bacaan-bacaan yang lain yang dia tiupkan ke dalam air itu. Ya, sebaiknya tidak usah. Cukup tadi diurut ya. Cukup tadi diurut. Ya. Baik. Jadi itu kalau orangnya tidak kita kenal. Tapi kalau kita kenal orangnya sebagai orang yang bagus, tauhidnya bagus, apalagi dia dikenal sebagai orang yang benci kepada kesyirikan, ya. Intinya kembali kepada apakah orangnya dikenal atau tidak. Ya, tapi kalau orangnya tidak dikenal atau orangnya dikenal tapi orangnya dikenal misalnya jarang sholat, atau bolong-bolong sholatnya, ya kan? Atau biasa kita dapatkan kata-kata kesyirikan, tidak usah, jangan. Itu mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, adapun air ya boleh kita sendiri bisa air. Kita misalnya kita sudah diurut ya, sudah urut. Adapun airnya tidak usah diambil, tidak usah diminum, ya. Taib. Ya, kalaupun mau diminum, ya kita yang ruqyah sendiri. Kita ruqyah sendiri kan? Kita bacakan Al-Fatihah, itu air. Ya, kemudian kita bacakan Ayatul Kursi. Kemudian kita ya tiupkan ke air tersebut dengan mengeluarkan sedikit ludah. Kemudian kita minum airnya. Ya begitu ya. Kita ruqyah sendiri airnya, tidak perlu kita tidak perlu kita meminum airnya orang-orang yang tidak dikenal. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga biasa itu tukang urut. Ya. Karena saya pernah juga diurut. Ya. Biasanya setelah dia selesai mengurut, dia meniup-niup. Dia meniup-niup kan? Dia tiup badan. Walaupun ya dia baca-baca sesuatu baru dia tiup. Nah, ini kalau orangnya tidak dikenal, hindari. Sebaiknya hindari saja yang seperti itu. Atau sampaikan kepadanya, ya tidak usah dibaca-bacai, urut saja sudah. Kalau kita sudah tahu misalnya bahwa terakhirnya nanti dia baca-bacai, dia tiup-tiup, ya hindari yang itunya. Karena kita tidak merasa aman, jangan sampai apa yang dia baca lain-lain, kan begitu. Adapun mengurutnya boleh. Karena tidak ada masalah dengan kesyirikan itu, tidak masalah. Ya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa ini orang yang mengurut ini biasa berbuat syirik,
ya biasa ada keyakinan-keyakinannya, saran saya jangan panggil itu lagi tukang urut, cari tukang urut lain. Ya, walaupun bagus cara mengurutnya, tapi kalau orangnya dikenal tidak suka aneh-aneh, ya. Misalnya dia datang, Bu, kalau mau sehat Bu, tanam ki ini di rumata atau simpan ki ini di, ya, itu sudah, jangan dipanggil lagi itu, jangan pakai lagi itu. Nah, itu sudah tidak benar itu ya. Dan itu juga sebagai bentuk apa? Bentuk berlepas dirinya kita dari segala bentuk kesyirikan. Tapi kalau tukang urutnya wajar-wajar saja, dia mengurut, kemudian setelah itu tidak ada ini, ya tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Cukup mungkin ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.